Salam, selamat berjumpa kembali bersama dengan kami dalam channel Tarigan Love Panggabean. Hari ini kita berbicara tentang mati di gendongan orang tuanya. Ya, mati di gendongan orang tuanya. Saya berharap saudara bukan sama seperti yang saya ceritakan ini. Tetapi marilah kita menjadi orang tua yang bijaksana di dalam mendidik dan membesarkan anak. Ada seorang kisah yang terjadi dan memang terjadi yang kami lihat dan kami sedang tangani saat ini, di mana ada seorang orang tua ya yang sangat sayang kepada anaknya. Para orang tua, anak memang harus disayang, tapi jangan terlalu overacting dalam menyayanginya, jangan berlebihan ya dalam menyayanginya sehingga engkau membunuh anakmu, membunuh di dalam gendongan. Ada kejadian di mana anaknya ini sudah terlibat dalam narkoba, ya, terlibat dalam narkoba, beberapa kali ketangkap, selalu ditebus sehingga anaknya tetap keluar, tidak ditangkap, tidak ditahan dan tidak dibina dengan baik, sehingga anak ini makin menjadi-jadi. Lalu juga anak ini juga terlibat dengan berbagai-bagai kejahatan yang terjadi, ya, mencuri, merampok, ya, menggelapkan beberapa benda milik orang lain, bahkan milik orang tuanya, tetapi orang tuanya yang kelewat banget sayangnya, ya, membiarkan anaknya ini, membiarkannya saja, bahkan sudah ditangkap warga terlibat dalam pencurian, ya, tetapi tetap ditebus sampai orang tuanya jual tanah, jual mobil, jual ladang, jual sepeda motor, semua dijuali untuk menebus anaknya supaya anaknya jangan dipenjarakan. Saya katakan engkau adalah tipe orang tua yang paling goblok. Mohon maaf saya kasar, tapi harus saya sampaikan. Engkau orang tua yang paling malang. Engkau membiarkan anakmu mati di dalam gendonganmu. Ibarat bayi digendong oleh ibunya dan terus disusui, mati dalam susu ibunya. Karena susu ibunya beracun. Engkau orang tua yang beracun. Engkau orang tua yang membunuh anakmu, membunuh karakter anakmu. Tanpa engkau sadari, engkau sedang mempersiapkan anakmu menjadi anak yang paling malang di dunia ini. Paling malang. Saya katakan kalau engkau mati, kira-kira bagaimana dengan anakmu itu? Ya, sekarang engkau sudah miskin melarat, habis hartamu kau katakan untuk membiayai, untuk menebus, untuk membayar, ya, tunggakan denda-denda masyarakat, denda-denda supaya jangan dihukum anakmu. Saya katakan engkau sedang membunuh anakmu. Sadarlah. Kamu jadikan apa anakmu itu? Ya, kamu jadikan apa? Semua hartamu akan habis. Lebih baik engkau serahkan dia, proses dia, izinkan ia menderita, mungkin di dalam penjara, sehingga nanti keluar dia berubah dan menyadari betapa besarnya cintamu. Ya, memang dia rasakan cintamu. Dia akan berkata, nanti kan dibayari bapakku, nanti kan dibayari mamaku, sehingga ia makin menjadi-jadi. Ia melakukan kejahatan, ia mencuri sepeda motor, ia terlibat dalam pergaulan bebas, ia terlibat di dalam yang namanya narkoba, terlibat dalam yang namanya kejahatan yang lain. Karena dia akan selalu berkata, nanti bapakku bayari, nanti mamaku kan bayari. Ya, ini akan terus terjadi dan engkau tidak mempersiapkan anakmu menjadi anak yang tangguh, tapi anak yang melempem, anak yang tempe. Ya, maksudnya itu lembek, saudaraku dikasih Tuhan. Anak yang tak berkualitas. Sadarilah, umurmu berapa tahun lagi? Berapa tahun lagi umurmu, kawan? Hei orang-orang tua, berapa tahun lagi umurmu? Anakmu sudah berapa tahun umurnya itu? Mari, didik dia, serahkan dia. Ya, bila perlu masukkan ke penjara sekalian kantor polisi, sehingga dia alami yang namanya pembentukan di sana. Kalau engkau juga mungkin punya tempat-tempat yang lebih bagus, mungkin masukkan ke yayasan-yayasan di mana ada pembinaan iman, pembinaan dari narkoba atau yang lain sebagainya. Saya tidak tahu apa namanya, tapi ada banyak tempat yang bisa menampung dan mendidik mereka. Dan biarkan di sana, jangan dicampuri lagi, biarkan. Kayak saya katakan, kita sayang kepada anak, tapi nggak perlu kita tunjukkan dengan jelas. Ya, memang rasa sayang dirasakan, tapi bukan kayak gitu caranya. Cara sayang kepada anak, didik dia, disiplinkan dia.
arahkan dia sesuai dengan firman Tuhan dan juga sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara ini, sehingga anakmu nanti tumbuh dewasa, tahan banting. Ke depan engkau tak akan bisa lagi mendampinginya, ke depan engkau tak akan bisa lagi mendampinginya, ke depan engkau tak akan bisa lagi mendampinginya, karena usiamu sudah tua. Ya, kekuatanmu melemah, hartamu sudah habis. Lalu apalagi nanti untuk anakmu, dan jangan-jangan untukmu pun tidak ada lagi nanti di hari tuamu. Sungguh malang nasibmu. Engkaulah pembunuh anak di dalam gendonganmu. Di gendonganmu anakmu mati oleh karena dirimu. Mari, jadilah orang tua yang bijaksana, orang tua yang baik, orang tua yang takut akan Tuhan, orang tua yang mendidik dan menjadi teladan. Dan saya katakan, pasti anakmu akan berhasil dan beruntung, dan hidupmu di masa tuamu pun akan berbahagia. Terima kasih, salam.